Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawala, mabadu. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, wa amalan sholihan wa taqabbala, wa rizqan halalan thayyibah. Amin. Ini pertemuan kedua, minggu kedua, tentang perkembangan peserta didik, psikologi perkembangan. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang kegunaan PPD bagi guru, dosen, pendidik. Yang kedua tentang objek studi dan struktur keilmuan PPD. Yang ketiga, metode pengembangan atau metode penelitian untuk PPD. Nah, hari ini saya dalami tentang metode penelitian yang sederhana, bisa dipakai untuk jurusan PAI dengan memanfaatkan teori-teori PPD di sekolah. Ini di hadapan saya ada, oh ini aktivis semua nih, Liza. Pak. Ini kan Rizka. Ya. Iya, Pak. Ya, bahagia sekali kalau mahasiswanya aktif, ya. Semangat mempengaruhi proses pembelajaran. Dan minggu kemarin juga kita bahas tentang aksiologi, ya. Penerapan PPD di lembaga pendidikan, terutama yang formal, ya. Kiki. Iya, Pak. Hari ini kita dalami tentang metode pengembangannya. Tentunya saya cari cara yang sederhana. Kalau ingin mendalami metode penelitiannya nanti ngambil Metopen, metode penelitian 4 SKS, ya, 28 kali pertemuan tatap muka. Saya sudah cek teman-teman yang ngambil PPD sebagian besar belum mengambil metode penelitian. Ya, setelah ini minggu katanya, semester berikutnya mungkin ada tawaran metode penelitian, ambil aja, ya. Yang kedua, nanti juga saya menginformasikan, ya, konsep besar penelitian atau observasi lapangan yang dikembangkan tahun 2022 ini, yaitu tentang pengembangan kecerdasan lingkungan asri dan lestari. Ya, dengan memanfaatkan PPD ini, bagaimana guru, kepala sekolah, ya, memanfaatkan PPD dalam mengembangkan kecerdasan naturalistik. Itu bahasan yang kedua, ya. Nanti kalau sudah tahu itu, nanti terjun ke sekolah masing-masing, tempat observasinya, tanya, ya, untuk mengembangkan lingkungan di sini itu pakai bahasa apa, konsep apa, ya. Ada yang menyebut kesehatan lingkungan, ada yang menyebut adiwiyata, sekolah adiwiyata, ada yang menyebut hifdzul bi'ah, fikih bi'ah, fikih lingkungan, ya, dan seterusnya. Nah, saya langsung ke metode pengembangan yang sederhana, ya. Kalau yang rumit nanti ngambil metode
penelitian ya, karena ini hanya sub kajian, ya, maka ya sederhana. Metode penelitian praktis sederhana untuk pengembangan PPD. Ya. Disebutkan ilmu amalia, jadi yang PPD yang praktis ya. Amal ilmiah dan perilaku proses pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan PPD. Ya. Ini ada dua model penelitian besar, disebut kualitatif dan kuantitatif. Ya. Ada yang memadukan keduanya, namanya mixing. Ya. Nanti, tapi biasanya mahasiswa ngambil kalau nggak kualitatif ya kuantitatif. Fokus kajiannya biasanya dalam riset itu ada yang teoretik, tekstual, literatur. Ini biasanya library research ya. Kajian pustaka. Tapi juga ada implementatif, kontekstual, lapangan. Nah, ini yang observasi di lapangan nanti ya. Mengecek teori-teori yang kita pelajari di lapangan ada nggak, ya. Kemudian penentuan subjek penelitian. Nah, kalau yang kualitatif biasanya purposif, menentukan subjeknya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi kalau yang kuantitatif acak, ya acak ini banyak macamnya ya. Ya, nanti akan didalami di mitopen. Kemudian instrumen penelitiannya, kalau yang kuantitatif biasanya langsung angket. Angket. Kalau tidak angket ya data-data agregat, data-data angka yang sudah ada. Kalau yang kualitatif biasanya triangulasi, observasi, dokumen, wawancara. Jelas juga 4.000. Oke. Ada pertanyaan dulu? Mohon maaf Pak, triangulasi itu seperti apa Pak? Ya, triangulasi itu alat pengumpul data, instrumen dengan memadukan wawancara, ya, dokumentasi dan observasi. Observasi ini apa namanya hasil penglihatan kita. Ya. Kalau dokumentasi ini catatan dokumen yang ada di sekolah. Kalau wawancara itu ada panduan wawancara, terus tanya sama kepala sekolah, guru, siswa, itu namanya wawancara. Jadi triangulasi itu 3 instrumen jadikan satu, saling melengkapi. Oke? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kemudian teknik analisisnya ada yang pakai statistik, itu kalau kuantitatif di atas pakai statistik. Ini biasanya diajari di mata kuliah statistik pendidikan. Ada yang sudah ngambil? Kita semuanya alhamdulillah sudah Pak. Ya. Nah, biasanya statistik ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Nah, kalau deskriptif itu ya angka-angka itu dideskripsikan, kalau inferensial itu sampai proyeksi-proyeksi dan bukan meramal ya. Nah, itu ilmiah ya, bisa diproyeksikan ke depan apa, terus kalau agar tidak terjadi sesuatu tindakannya apa, agar terjadi sesuatu tindakannya apa, itu namanya inferensial. Tapi kalau model kualitatif biasanya pakai umumnya ya ada deskriptif, kualitatif, atau model interaktif. Kalau model interaktif ini ada 4 langkah. Koleksi data, reduksi data, display, dan verifikasi atau kesimpulan. Nah, ini 4 langkah yang harus dikuasai, 5 ya. 5 langkah yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang akan bekerja secara ilmiah. Ya. Pertama, bisa merumuskan masalah. Caranya seperti apa? Ini lanjutan ini
design the solvent problem, tujuan penelitian dan kegunaan. Ya. Itu cara merumuskan masalah. Ya. Tanya yang sering muncul ini, Liza. Di mana rumahnya Liza? Rumah aslinya maksudnya apa Asli. domisili? Domisili. Domisilinya di kota Yogyakarta, di Kota Kalau Gede. rumah? Gimana Pak? Kalau Kalau rumah rumah? Madiun. Oh, Madiun. Nah, ini cara mencari masalah ya. Nah, ya. Ini saya tanya itu dalam rangka mencari masalah. Sebenarnya mahasiswa itu bertanya tapi sebetulnya bukan masalah. Ya, saya sederhanakan. Liza rumahnya Madiun, ya kan? Kalau suruh pulang sekarang ada masalah nggak? Kalau disuruh pulang Liza. Kalau sekarang ada masalah. Apa? Ya apa itu? Karena nanti sore ada magangnya Nah, offline. itu masalah. Atau kekurangan dana, ya kan? Jadi masalah banyak, bukan hanya satu ya. 1, 2, 3 identifikasi aja. Oh, nanti ada tugas magang. Oh, uangnya belum cukup. Oh, ini aku kurang sehat dan seterusnya. Udah. Kemudian masalah itu yang sesuai dengan kajian kita itu apa? Kalau ini PPD ya, perkembangan peserta didik. Entah perkembangan biologisnya, bahasanya, kognitifnya, moralnya, perilakunya, ya, itu kan ada teori-teori. Nah, Anda ngambil yang mana, itu masalah fokus itu. Dibatasi, jangan semuanya diteliti. Paham semua? Udah tahu Insya masalah Allah, ya? Pak. Iya, ya, alhamdulillah. Saya sudah bahasanya praktis itu. Kalau bahasa di buku nggak seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah masalahnya diputuskan, Anda bisa merumuskan kerangka berpikir dan hipotesis. Ya, ada teori-teori yang dipakai. Tentunya teori PPD yang hal ini ya. Kalau perkembangan fisik, orang ini kok sakit-sakitan, ya, berarti itu perkembangan fisik. Berarti teori biologis yang ada di PPD. Nah, guru itu tindakannya apa? Makanya di sekolah itu ada UKS, ya. UKS itu singkatan apa ya? Usaha unit, ada yang tahu? Unit kesehatan siswa, Pak. Ya, unit kesehatan siswa. Itu hasil dari perwujudan dari konsep atau teori perkembangan biologis. Ya. Kalau itu sudah ditemukan teorinya, terus hipotesis, zone, perkiraan, sangkaan sementara. Hipotesis ini ya, secara teori benar, tapi secara praktek belum tentu. Perlu diuji di lapangan. Ya. Nah, nanti kita ngambil beberapa teori, diuji melalui observasi di lapangan, dianalisis kesimpulan, nanti kita belajar bersama. Ya. Kemudian merumuskan desain penelitian. Nah, tadi kan ada penelitian, ada yang kualitatif. Untuk observasi kita nanti pakai pendekatan yang kualitatif. Ya. Nanti ada teori, ada lapangannya. Ya. Kemudian subjek penelitiannya proposif ditentukan. Ya. Terus nanti pakai triangulasi, wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisisnya nanti pakai model interaktif. Ya. Kemudian setelah punya data, hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, dilakukan analisis untuk mendialogkan, memverifikasi. Kan ada hipotesis di depan itu. Hipotesis itu benar nggak? Sesuai dengan teori nggak? Dan seterusnya. Terakhir buat kesimpulan. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ya. Ini memang ilmu agak berat ya.
apa namanya ilmu metode penelitian, metodologi penelitian. Makanya ada 4 SKS ya. Nanti setelah minggu semester berikutnya langsung ngambil ya metode penelitian biar nyambung gitu ya. Nah, ini langkah 1, 2, 3, 4, 5 kalau dibuat laporan seperti ini. Ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bab 1 latar belakang, bicara desain, soal problem, tujuan penelitian dan kegunaannya, telah atau artikel yang terdahulu, kemudian bangun teori yang relevan, merumuskan hipotesis. Kemudian desain penelitian, deskripsi data dan menganalisisnya, yang terakhir kesimpulan. Nah, nanti hasil observasi kita itu dibuat artikel ini. Sistematika artikelnya ada teori, ada judul, ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Daftar pustaka usahakan cari artikel yang mutakhir ya, 5 tahun atau 10 tahun belakangan. Oke, ada pertanyaan? Saya sudah share di grup ya. Fernanda tanya. Riza, Asmaul, Rizka, Niken. Bapak, izin Bapak. Ya, silakan Fernanda. Ya, izin Pak. Sebelumnya ini saya mohon maaf Pak, ini saya agak sambil nyambi nih Pak, karena lagi ada kegiatan program vaksinasi Pak, diadakan di halaman rumah saya. Betul. Ya, ini saya sebenarnya mau vaksin ketiga Pak, tapi karena masih ada jam Bapak, maka saya tunda terlebih dahulu. Ya, karena kalau dilewatkan jam mata pelajaran Bapak ini bagi saya rugi besar Pak. Jadi saya sempatkan terlebih dahulu untuk menghadiri. Iya, sangat-sangat penting bagi saya Pak. Iya. Ya, siap. Oke Pak. Jadi ini yang terkait dengan apa namanya tadi itu artikel Pak, sistem penulisan jurnal, ya kan pasti ada judulnya, dan judulnya itu saya lihat ada sekitar 12 kata minimal kalau setiap jurnal ya kan Pak. Terus juga ada abstrak dan kata kuncinya itu apa? Misalnya kalau kita membahas tentang kebijakan pendidikan, berarti kata kunci di sana kebijakan pemerintah dan semacamnya. Betul. Terus pendahuluan dan metodologi, rancangan, model, tempat yang kita ambil itu seperti apa, dan pembahasan daftar pustaka dan saran. Nah, begini Pak, kan saya kemarin sudah konsultasi terus sama Bapak itu terkait dengan apa yang menjadi unek-unek saya. Sebab kemarin itu sebenarnya kenapa saya melapor itu kepada Bapak, karena saya lihat libur semester kita kemarin kan cukup panjang ya Pak. Daripada dimanfaatkan rebahan cetan, lebih baik kita cari hal yang produktif ya Pak. Nah, sehingga saya kemarin mengambil inisiatif untuk itu Pak. Nah, terkait tentang jurnal ini Pak. Ini kan ada jurnal jurnal nasional, ada jurnal lokal, dan ada jurnal internal, mungkin internal atau eksternal, bahasa simpelnya internal dan eksternal. Mungkin kalau eksternal ada tingkatan-tingkatan lain. Nah, kalau internal itu kan pasti ruang lingkupnya, bisa kalau dalam organisasi mungkin organisasi itu ya kan, dalam suatu lembaga pendidikan lah, mungkin dalam kampus berarti itu. Nah, ini Pak, terkait tentang isi daripada jurnal, apabila kita merujuk pada eksternal dan internalnya, itu apakah harus ada hal mendasar yang menjadi perbedaan atau sama saja Pak? Hanya saja mungkin kasusnya, mungkin kalau ini kasus nasional berarti bagaimana bentuknya tetap nasional ya kan, kalau kasusnya lokal berarti bagaimana bentuknya tetap lokal, atau ada sistematika tersendiri atau perbedaan tersendiri dalam hal itu Pak. Mungkin itu dulu Pak pertanyaan saya sebagai pemantik. Demikian, terima kasih. Ya, pertama lokal, nasional, internasional enggak ada. Ya, isunya itu lokal, nasional, internasional enggak ada. Pokoknya apa itu penting diangkat aja, satu. Yang kedua, tapi di penuangan di artikel itu baru kelihatan. Ya, ini kualitas nasional, internasional atau lokal.
ya, di kekuatan penyajian akademiknya itu, apa namanya, ilmiahnya itu. Ya, kalau isunya nggak penting ya, pokoknya itu ilmiah bagus. Tapi penampilan apa namanya, setiap jurnal itu punya apa namanya, karakter ya, apa gaya selingkung namanya. Nah, itu yang dipelajari. Gitu. Nah, kalau saya ngirim ke jurnal A, X, gitu, ini gayanya seperti apa? Nah, kita ngikuti aja. Nah, kalau menyimpang biasanya nggak diterima. Itu namanya gaya selingkuh. Oke? Bukan isunya, bukan isunya. Isu lokal nggak jadi soal. Tingkat desa pun kalau itu menarik, ya, wah bagus. Kalau kita ya berkaitan dengan kependidikan, gitu. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan kependidikan, ya kebijakan pendidikan di daerah apa, ya. Kemudian implementasi di atau di mikronya, mikro itu di sekolah, madrasah, dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, atau yang lebih luas di keluarga, sekolah, masyarakat, masjid. Nah, sebentar lagi kan apa namanya, Ramadan ini lah, di masjid itu doktrinnya seperti apa besok, mau perang atau apa. Oh, ternyata isunya bukan hanya keimanan dan ibadah, juga sosial. Mungkin toleransi beragama sudah jadi perbincangan di masjid, ya. Oh, itu menarik itu, jadi isu internasional walaupun kasusnya di lokal, satu masjid aja nggak jadi soal, udah ya kasusnya, tapi disajikan secara ilmiah dalam bentuk artikel lah, itu baru kelihatan. Oh, ini cocoknya dikirim ke jurnal A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu ya, Firnanda. Itu hasil wawancaranya kamu dengan beberapa itu segera ditulis, ya, apa namanya, jadi apa, dari karya ilmiah kamu, bagus itu. Karena itu saya ngikut dari awal, ya, kuliah saya, ya nama saya harus ada di situ. Ya Pak, dan juga setiap saya ketemu sama yang saya wawancara itu saya sampaikan Ya, Bapak salam dari dosen saya Pak Hajar pejabatnya itu Dewanto. ngirim salam, saya jawab. Ya, siap. Jawab, apa namanya, salam balik, dan itu penting, ya. Nah, itu kan link, gitu, bridging. Suatu saat kamu bisa jadi politikus itu. Itu namanya kajian kebijakan. Itu ada teorinya, itu kajian kebijakan. Ya. Ya. Udah ya. Ya, isu tidak ada lokal, nasional, internasional. Diangkat, disajikan secara ilmiah bagus. Wah, itu jadi isu internasional. Ilmiahnya bukan mau perang ya, bukan huru hara, bukan. Isu ilmiahnya menjadi isu internasional. Satu masjid, saya contohnya, bicara tentang toleransi beragama, ditekankan di masjid X itu, wah diangkat, hebat. Sementara di kanan kiri kita kan ini mencurigakan. Udah ya, sip. Nah, yang lain. Asmaul ada, Liza, Rizka ada pertanyaan? Maaf Pak, tadi saya baru datang habis dari kamar mandi. Iya, iya. Jadi saya udah izin di chat box. Iya, oke. Itu metode ya. Jadi karena teman-teman belum ngambil metodologi penelitian, itu dinikmati dulu. Tapi ketika nulis itu bukan sekedar nulis, itu ada metodenya. Nah, yang saya utarakan itu metode penuangan karya ilmiah dalam bentuk artikel, tulisan, dan makalah atau apa. Oke, kita lanjutkan ya. Materi yang kedua ya. Ya, ini sejak awal sudah observasi kita itu ada platform, ada konsep besarnya ya. Kecerdasan lingkungan itu teorinya Gardner itu.
Ya, multiple intelligence. Salah satunya adalah naturalistic intelligence, kecerdasan lingkungan. Sekolah, menata lingkungan sekolah itu penting karena itu mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan kalau lingkungan sekolah bobrok, jorok, itu banyak siswa-siswinya sakit-sakitan. Oleh karena itu, kecerdasan lingkungan ini, asri dan lestari ini menjadi fokus kajian observasi kita. Ya. Itu yang pertama. Minggu ini Anda terjun ke sekolah, mau tempat observasinya itu, tanyakan dulu di sekolah ini kecerdasan lingkungan itu dinamai apa? Tanya dulu. Ini bisa disebut fikih BA atau hifdzul BA atau sekolah adiwiyata atau ekologi atau kesehatan lingkungan atau Grand Campus. Kalau WI pakai Grand Campus nama UI. Nah, sekolah tempat yang akan diobservasi oleh Anda itu pakai istilah apa? Ya. Paham ya? Jadi minggu ini saya tunggu nanti semua dijepri ke saya. Ya. Atau masukkan di grup WA ya. Paham ya? Nah, kalau fikih BA ini pembahasannya ini sebetulnya turunan dari ajaran Islam. Fikih BA. Ya, tokohnya Yusuf Qaradawi ini tokohnya. Yang kedua, ini biasanya di PAI, Pendidikan Agama Islam itu fikih BA itu masuk di bahasan-bahasan ini. Ya. Tapi bisa jadi guru di sekolah tertentu atau madrasah tertentu enggak ada bahasan khusus, enggak apa-apa. Wong kita meneliti tidak harus sama. Nah, juga ada menyebutkan adiwiyata, mungkin sekolah adiwiyata. Ya. Adiwiyata. Nanti tanya, yang berikutnya, oh enggak, saya nyebutkan ekologi, sistem ekologi. Ekologi apa? Oh mungkin enggak, di sekolah saya nyebutnya kesehatan lingkungan, ya enggak apa-apa. Pokoknya kita ngikuti lingkungan, apa yang ada di sekolah itu. Nah ini ruang lingkup yang berkaitan dengan lingkungan. Mungkin ini sekalian nanti menjadi bahan pertanyaan di sekolah. Nah, kalau Green Campus ini mungkin ada Green Campus ya. Tadi ada kesehatan lingkungan, ada yang Green Campus, gitu. Kalau WI nyebutnya Green Campus. Mana ya? Sebetulnya ada tahapan-tahapan pembinaan atau pengembangan kecerdasan lingkungan. Pertama biasanya edukatif atau literasi. Edukatif atau literasi. Jadi penanaman informasi tentang pengetahuan dan etika lingkungan itu biasanya, kemudian partisipasi, ini langsung kerja, program kerja, kemudian berkelanjutan, program-program tahun-tahun berikutnya itu apa. Jadi menyangkut 3 hal ini. Edukasi, didakwai dulu, diajari, ditraining, partisipasi, kerja bakti, kerjasama itu membangun lingkungan, terus berkelanjutan, continuity-nya apa program kelanjutannya ya. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika observasi di sekolah. Ya. Saya kira itu 2 topik bahasan kali ini. Pertama tentang metode pengembangan PPD-nya, yang kedua tentang isu besarnya sebagai fokus
observasinya, yaitu pengembangan kecerdasan lingkungan. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Terutama daerah Fernanda itu kan banyak pembakaran hutan macam-macam, ya. Nah, jangan-jangan di sekolah memang nggak perhatian sama itu. Nah, nanti observasinya di situ. Ya. Dan teman-teman, ini saya kasih wawasan. PAI, ajaran Islam itu bukan hanya keimanan, ibadah, bukan itu. Ya. Ajaran, kalau mau ayat ajaran Islam tentang lingkungan, banyak. Jadi kita buka wawasan. Ke depan pendidikan Islam jangan dimaknai seperti yang ada sekarang. Ya. Oke, karena ini keterbatasan SKS, waktu, pembayaran gajian guru dan seterusnya, boleh. Tapi wawasan jangan dikerdilkan. Ya. Jangan dikerdilkan. Oh, guru agama hanya nangani ibadah dan keimanan. Oh, itu melecehkan ajaran Islam ngomong. Ya. Melecehkan ajaran Islam. Makanya 2022 fokus penelitian saya akan dibantu oleh mahasiswa, yaitu observasi tentang lingkungan. Fernanda nyatat mau observasi di mana? Sekolah apa atau madrasah? Tadi Pak yang soal adiwiyata Pak. Nah, saya kemarin waktu adiwiyata itu kan sekolah lingkungan bersih Pak, dan ada penghijauan ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu ada di salah satu di sini di tempat saya ini. Bagus itu. Kok macet? Halo. Nah, yang lain dulu. Nah, ini sudah terlempar dia. Mohon maaf Pak, itu sebenarnya Rizky itu nge-freeze Pak, itu ya. Sinyalnya. Liza, mau observasi Iya di Pak, mana? saya ini Pak, ini bertanya Pak, berarti nanti kita fokusnya nanti observasinya terkait tentang kelestarian lingkungan hidup begitu ya Pak ya? Iya, iya. Yang ada di sekolahan. Ya, minggu ini kamu tanya ke tempat sekolah yang mau diobservasi itu, di situ menyebutnya apa, jangan dipaksakan. Iya toh? Tanya. Tapi tadi yang Fernanda sudah nyebut, kayaknya di sekolah itu ada kata-kata adiwiyata ya, adiwiyata. Nah, Liza nanti seminggu ini saya tunggu. Tempat sekolah yang diobservasi itu nyebutnya apa? Ya, terus ini ekologi, kesehatan lingkungan, adiwiyata atau hifdzul bi'ah atau fikih bi'ah. Ngikuti aja. Ya. Kemudian saya sebut teorinya. Ah, ini Fernanda. Siap. Ya. Oke, izin Pak, tadi sempat terputus Pak. Ya, Mohon ya. maklum Pak, di sini lagi ada kendala jaringan. Ya. Jadi gini Pak, kan tadi Bapak kan dari kemarin, dari awal kita pertemuan sampai saat sekarang ini kan berkali-kali menyinggung tentang adiwiyata. Ya. Adiwiyata itu kan sekolah lingkungan bersih dan ada penghijauan Pak, green school Pak, sekolah hijau. Nah, jadi kemarin saya itu sudah dapat data juga Pak. Ada salah satu sekolah dasar tapi Pak, sekolah dasar itu sudah berkali-kali mendapatkan adiwiyata dan terakhir langsung diserahkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Nah, itu jadi ya. Nah, iya Pak, saya tuh berniat untuk observasi di sana. Di sana tentang tapi ini skalanya skala SD Pak. Cuma saya ini dalam perkembangan peserta didik ini lebih tertarik tentang MA Pak, sebab MA ini kan sudah tingkat akhir daripada sekolah wajib belajar 12 tahun tadi ya kan Pak. Betul. Ya, wajib belajar 12 tahun tadi kan, dan SA dan MA ini kan pengembangan mentalnya kan lebih ya. Saya tidak menyampingkan SMA dan SMK sih, tapi MA menurut saya bukan karena saya lulusan SMA, tapi menurut saya MA lebih kapabel, dan apa namanya itu yang membawahinya pun dua instansi lembagaan kementerian ya kan, jadi betul. Lebih menyeluruh lah. Ini bukan kita mengucilkan SMA, tidak, SMA ada juga yang bagus, SMK pun banyak yang bagus juga ya kan. Nah, jadi itu tadi Pak, saya antara dua tadi, SD dan juga MA. Dan sekarang itu Pak ada namanya program sekolah penggerak Pak, sekolah penggerak yang dari Mendikbud ya kan.
adiwiyata yang tadi saya bilang tadi, sekolah itu termasuk Pak. Jadi ini agak menarik bagi saya. Cuma nanti saya lihat situasi juga Pak. Sebab kalau saya lihat di SD yang saya bilang tadi itu tidak hanya dari dalam daerah Pak, dari luar daerah bahkan luar provinsi pun sudah banyak datang ke sana Pak, melakukan riset dan observasi. Oke. Demikian Pak. Gini ya, kalau yang SD adiwiyatanya itu bagus itu. Standar nasionalnya seperti apa, yang cara memenuhi standar itu seperti apa. Udah ya, yang MA itu karena belum tahu, dia nyebutnya adiwiyata, hifdzul bi'ah karena madrasah fikih apa atau ekologi atau kesehatan lingkungan. Kamu tanya dulu. Di sini nyebutnya apa Pak? Nah, kita menyesuaikan. Ini kualitatif ya. Kalau kualitatif itu tidak memaksakan konsep ya. Tapi kalau kuantitatif ya, itu dirancang proposalnya yang lain harus ikut. Nah, beda itu ya. Kalau kualitatif itu tentatif, bisa berubah konsepnya kemudian dipikir kembali. Oke gitu ya Firnanda. Nah, semangat, bagus. Rizka Tama, Liza, yang lain mana ini? Bapak berarti ini observasinya harus jadi minggu ini atau bagaimana Pak? Nah, ya minggu ini cari informasi. Dari sekolah dulu. Ya, namanya studi pendahuluan. Nah, kalau langsung wawancara nanti kamu ditolak. Karena nanti ada surat izin dari UI dibawa oleh mahasiswa, diserahkan kepada sekolah. Formal ya. Ini namanya studi pendahuluan. Nyun sewu atau apa ya? Ya kulonwun. Ya kalau guyon-guyon ya ini untuk tugas kuliah Pak, biar cepat selesai gitu. Ya, biar cepat kawin, itu kan lucu-lucuan. Aduh. Berat Pak. Kalau bagus nanti kan di mantu kepala sekolahnya itu sip. Ya gitu ya. Ini namanya studi pendahuluan. Nanti kalau sudah iya, kita bereskan buat proposal, itu proposal observasi bukan skripsi ya. Kemudian ada surat izin dari sini. Harus ada formal itu. Ini formal ya. Kan yang pernah kuliah dengan saya pasti paham ini. Nah, Firnanda kemarin kan ada surat Liza ada Pak, ada. Iya. Ada. Berarti ini nanti nanya dulu, terus suratnya menyusul atau bagaimana Pak? Iya, menyusul studi studi pendahuluan lah. Ya minta izin lah. Ya siap. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, gitu ya. 2 materi itu saya sudah share di grup, dipelajari. Nanti yang nggak ngerti tanya ya. Ya. Ada pertanyaan lagi tentang 2 materi itu? Ya, jadi kecerdasannya dikembangkan ya. Kecerdasan itu bukan hanya IQ, bukan akademik, tapi banyak ya. Banyak kecerdasan. Kita ngambil teorinya Gardner atau teori yang dikembangkan di tulisan saya, yaitu kecerdasan profetik. Sudah tahu semua? Nanti saya share ya. Oke gitu ya. Ya silakan. Dengan yang Bapak beri di ini Pak. Ya diulangi, ini bedot ini. Nanti akan maksudnya nanti terkait maaf ya, connecting saya yang bermasalah. Diulangi. Jawaharatul. Iya. Pak, berarti ya materi yang akan diobservasikan ke sekolah nanti itu 2 materi yang Bapak berikan di WA itu. Iya. Satu metodenya, cara memperoleh ilmu, cara memproses ilmu, informasi, ya. Yang kedua, topik besarnya, kesehatan lingkungan atau cinta lingkungan asri dan lestari.
Di dalamnya ada teori, yaitu teori PPD, ya, perkembangan peserta didik, ya, untuk mencapai kesehatan lingkungan yang bagus, ya, teori-teori perkembangan apa yang dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah, ya, gitu ya. Nanti saya bimbing, ambil teori yang mana. Oke, cukup ya. Nah, Ya, Pak. cukup. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih nanti. Ya Pak, cukup Pak. Saya mau Ya. vaksin Pak. Ya betul. Saya sudah 3. Kurang Ya. lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh.